Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Baiklah, bercerita tentang momen gaya atau torsi, di sini ada gambar pintu. Ada 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Titik A berada di engsel, titik B berada di tengah pintu, dan titik C berada di gagang pintu. Kita gambarkan pintunya dari tampak atas. Maka kira-kira gambarnya jadi seperti ini, di mana bagian kiri ini adalah porosnya atau engselnya, dan di sebelah kanan ini adalah bagian gagang pintunya. Nah, titik A di pinggir, di poros, B di tengah, dan C di ujung. Oke, jadi berdasarkan pengalaman kita ya, kalau kita mendorong pintu tepat di bagian engselnya atau dalam hal ini di porosnya, maka pintunya tidak akan terbuka, tidak akan berputar sehingga tidak terbuka. Kalau kita dorong pintunya di tengah-tengah pintu di titik B, pintunya memang bisa terbuka, tapi sulit untuk terbuka. Karena kita memerlukan dorongan yang lebih besar. Dan kalau kita dorong di bagian gagang pintu, yaitu di ujung sana kita dorong. Nah, di sini lebih mudah untuk membuka pintunya. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa di bagian gagang pintu bisa lebih mudah untuk membuka pintu, lebih ringan pintunya terasa kalau kita buka dibandingkan kalau kita bukanya mendekati engsel? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan menggunakan konsep torsi atau momen gaya dalam fisika. Baiklah, langsung saja kita membahas torsi atau momen gaya. Nah, torsi adalah perkalian antara gaya yang tegak lurus dikali dengan lengan gaya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini tadi misalkan ada pintu, kita tahan di sebelah kiri, kita kasih namanya poros atau engsel. Jadi kalau kita dorong seperti ini, maka kan pintunya akan berputar. Bisa berputarnya ke sana atau bisa berputarnya ke sini gitu ya. Nah, posisi dorongan ini kita berikan gayanya ini mempengaruhi besar torsinya. Nah, rumus torsi tau ini dibaca tau sama dengan F dikali L dikali sin theta. Ini keterangannya, tau adalah torsi atau momen gaya, satuannya adalah Newton meter. Kemudian F adalah gaya, satuannya Newton. L lengan gaya, yaitu jarak dari poros ke tempat gaya bekerja, satuannya meter. Dan theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Nah, perhatikan di sini ada lengan gaya. Lengan gaya ini adalah jarak dari poros ke tempat gaya bekerja. Jadi dalam hal ini kalau misalkan kita gambarkan dari poros, dari sini ke tempat gaya bekerja. Nah, berarti kalau semakin jauh dia dari poros, berarti maka L-nya akan semakin besar. Nah, itulah kenapa tadi kalau kita dorong pintunya di gagang pintu di sini, berarti kan L-nya yang paling besar di sini kan? Nah, L-nya besar, lihat ini. Kalau L-nya besar, maka hasil torsinya pun juga akan semakin besar. Oke, itulah kenapa kalau kita dorong pintunya di tengah, kita dorong pintunya di sini nih. Nah, ini kan berarti L-nya menjadi setengah kalinya dari lebar pintu ini. Nah, berarti L-nya makin kecil. Kalau L-nya kecil, berarti torsinya kan kecil. Karena torsinya kecil, maka ini kelihatan jadi lebih sulit untuk membukanya. Dan terakhir, kalau kita dorongnya tepat di poros ini, nah, berarti L-nya sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena kan L tadi diukurnya dari poros. Kalau diukur dari poros ke poros, dari sini ke sini ya berarti 0. Nah, karena L-nya 0, jadi F kali 0, torsinya pun juga 0. Yang artinya pintu ini tidak akan bisa berputar sehingga pintunya tidak terbuka. Itulah tadi alasan, penjelasan kenapa kalau kita mendorong pintu di bagian porosnya, pintu itu tidak bisa terbuka. Ya, kenapa tadi? Karena lengan gayanya sama dengan 0. Oke, nah itu faktor yang pertama yaitu lengan gaya. Yang kedua, di torsi, faktornya namanya adalah F atau gaya. Semakin besar kita dorong, semakin kuat kita dorong ya, F-nya besar, maka torsinya pun juga akan semakin besar.
Efek putarannya ini akan makin besar gitu ya, lebih mudah untuk dibuka dibandingkan kalau kita dorongnya pelan. Nah, itu masuk akal ya. Dan yang terakhir adalah sudutnya, sinus theta. Nah, jadi nilai sin theta ini kan yang maksimum itu adalah 1. Itu terjadi ketika si sudutnya sama dengan 90 derajat, ya kan? Nah, jadi akan berbeda nih efek putarannya kalau kita dorongnya kayak gini nih yang warna biru, ini ada sudutnya. Dan kalau kita dorongnya ini nih yang warna hitam. Nah, akan berbeda nanti hasil torsinya. Kenapa? Untuk yang dia warna hitam, ini kan sudutnya siku-siku nih. Siku-siku berarti sin 90 sama dengan 1. Nah, sementara kalau kita dorongnya sudutnya seperti ini, berarti kan lebih kecil dari 90. Sehingga nanti sinnya ini pun lebih kecil dari 1. Sehingga torsi yang dihasilkan pun jadi tidak maksimal. Maka supaya torsinya maksimal, kita dorongnya dengan sudut 90 derajat. Oke? Nah, jadi pintu ini akan lebih maksimal lagi kalau kita dorong di pinggir sini dan sudutnya siku-siku 90 derajat. Lalu bagaimana kalau kita nggak dorong ke sana nih? Nggak dorong ke sana. Tapi pintunya malah kita dorong ke sana. Lihat. Kan tadi sudutnya antara gaya dengan lengan gaya ya. Lengan gayanya kan ke sana. Kita dorong pun juga ke sana. Maka si tetanya sama dengan 0 kalau kayak gini nih. Karena tetanya sama dengan 0, ya kan? Berarti sinus 0 sama dengan 0. Sehingga torsinya juga sama dengan 0. Artinya kalau kita dorong pintunya arah kayak gini, pintunya tidak akan berputar. Kenapa? Karena torsinya sama dengan 0. Oke, baiklah kita langsung masuk ke arah putaran. Jadi kalau kita membuka pintu itu ada dua arahnya. Yang pertama searah jarum jam. Yang kedua berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini ada kesepakatan nih kita nih. Kalau searah jarum jam kita sebut dia positif, maka yang berlawanan arah jarum jam negatif. Tapi kalau kita buat yang searah jarum jamnya negatif, maka yang berlawanan arah jarum jam positif. Lalu yang mana yang benar nih? Dua-duanya benar, asalkan kita tidak terbolak-balik. Intinya kalau yang searah jarum jam positif, yang berlawanan jarum jam negatif, ya gitu aja. Tapi kalau yang jarum jam yang kita buat negatif, yang searah jarum jam negatif, maka yang berlawanan arah jarum jam otomatis harus positif. Baik, langsung saja kita lihat contoh soal. Batang AB dengan panjang 4 meter diputar di A seperti gambar. Ini ada batang AB, ini A di B. Dia diputar berarti ditarik dengan ini gaya ini ke sana gitu ya. Apabila gaya yang diberikan 10 Newton di titik B, maka torsi yang bekerja adalah titik B-nya di sini berarti. Nah, langsung saja kita lihat yang diketahui. Yang pertama adalah gaya, ini 10 Newton, berarti F 10 Newton. Yang kedua lengan gaya atau L 4 meter. Nah, kenapakah ini 4 meter? Ingat, tadi lengan gaya adalah jarak dari poros ke tempat gaya berada. Gayanya kan berada di ujung sini nih. Sementara panjang batangnya 4 meter. Berarti ya lengan gayanya pun juga 4 meter. Nah, ini dia. Oke, kemudian tetanya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Lihatlah, karena di sini kan arah gayanya ini tegak lurus dengan lengan gayanya. Nah, dengan si batangnya 90 derajat. Berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Baik, kita sudah menuliskan yang diketahui. Sekarang kita akan mencoba memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan torsi. Nah, rumusnya tadi tau sama dengan F kali L kali sin theta. Di mana F-nya adalah 10, nih L-nya 4 dan sin 90. Nah, sin 90 kan sama dengan 1. Berarti 1 kali 4 kali 10 hasilnya adalah 40. Satuannya Newton meter. Nah, bagaimana arah putaran dari batang ini? Karena dia mutarnya ke sana, berarti dia berlawanan arah putaran jarum jam. Oke, baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Batang AB dengan panjang 4 meter diputar di A seperti gambar. Artinya porosnya di A sini. Apabila gaya yang diberikan 10 Newton tepat di pertengahan batang AB dan sudutnya 60, maka torsi yang bekerja adalah.
Oke, apa yang berbeda dari soal kedua ini dengan soal yang pertama? Nah, perbedaannya pada soal ini gayanya tidak diletakkan di ujung batang B di sini, tapi di tengah-tengah. Di sini. Kemudian yang kedua, sudutnya tidak siku-siku, tapi sudutnya 60 derajat. Oke, maka kita buat yang diketahuinya dulu ya. Yang pertama F-nya 10 Newton. Benar, ini gayanya 10 Newton berarti F10. Nah, yang kedua yaitu si L. Kenapa 2 meter L-nya? Oke, kita lihat ya. Kan batang AB panjangnya 4. Sementara dia diletakkan di tengah batang AB. Berarti dari sini kemari adalah setengah dari panjang batang AB, yaitu setengah dari 4. Nah, berapa setengah dari 4? Setengah dari 4 ya sama dengan 2. Itulah kenapa L-nya sama dengan 2. Oke, kemudian sudutnya 60 derajat nih, sudutnya 60 derajat. Oke, ini digambarkan theta, 60 derajat. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Tau atau torsi sama dengan F kali L kali sin theta. F-nya adalah 10, L-nya adalah 2, dan sin 60. 10 kali 2, 20, ya kan? Sin 60 adalah setengah akar 3. Dikalikan 20 kali setengah akar 3 adalah 10 akar 3 Newton meter. Baiklah, sampai di sini dulu untuk video yang pertama. Kita akan lanjutkan nanti di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.